Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satribowo, NPM 11118104018, kelas reguler B2A, Prodi Sistem Informasi, Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan Hubungan Pelanggan sebagai supplier. Dan pada tugas ini saya mempunyai PT bernama Brownies Amanjaya. Oke, pertama saya akan membahas pembahasan di presentasi ini. Yang pertama adalah pengenalan singkat perusahaan, lalu ada analisis masalah, yang ketiga adalah proses bisnis, yang keempat teori yang digunakan untuk penyelesaian masalah, yang kelima adalah desain Archimedes, lalu relasi back office dan front office, dan yang terakhir adalah kelebihan sistem baru. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat perusahaan yang saya buat. Yang pertama adalah Brownies Amanjaya adalah perusahaan kuliner yang menjual brownies sebagai produk andalannya dengan ciri khas kualitas yang tinggi. Nah, pada perusahaan Brownies Amanjaya saya sebagai supplier untuk stok bahan mentah dari pembuatan brownies. Yang pertama adalah menjual bahan baku kepada produsen Brownies Amanjaya, yang kedua adalah memproduksi bahan baku Brownies Amanjaya. Terus ada analisis masalah. Yang pertama adalah menjaga kualitas bahan baku saat pengiriman. Yang kedua adalah lamanya proses pengiriman bahan baku. Yang ketiga adalah kuota yang tidak sesuai pada bahan baku saat pemesanan. Yang keempat adalah menjaga kualitas bahan baku saat di gudang. Yang terakhir adalah belum mengimplementasi sistem ERP agar mempermudah dalam proses bisnis supplier dari segi keuangan, produksi, dan manajemen karyawan. Oke. Untuk analisis masalah ini sangat diperlukan karena sistem yang digunakan pada perusahaan ini masih menggunakan konvensional, belum terintegrasi menggunakan teknologi. Terus ada proses bisnis. Nah, di sini proses bisnisnya adalah yang pertama adalah persiapan bahan mentah. Di dalam pembuatan bahan mentah, prosesnya adalah mengelola request dari produsen. Jadi ada request misalnya dari produsen, lalu ada admin untuk menginput bahan mentah apa yang ingin dipesan, lalu menyatakan mesin yang dibutuhkan untuk membuat bahan mentah, lalu adalah membuat standar bahan mentah supaya enggak kacau saat membuat bahan mentahnya, enggak sesuai dengan patennya. Yang kedua adalah proses bisnis produksi bahan mentah. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku yang dipesan oleh produsen, lalu proses pengirisan dan pelembutan untuk bahan mentah, contohnya adalah tepung. Dilakukan pemrosesan pengirisan dan pelembutan, lalu ada lagi proses penjemuran untuk bahan baku tersebut. Lalu yang terakhir adalah proses penggilingan. Nah, ketika udah digiling, lalu ada proses bisnis menyimpan bahan baku. Nah, di sini adalah ada proses lagi, namanya adalah proses pengambilan bahan baru dari produksi. Nah, jadi kan udah dibuat nih dari bahan mentah di produksinya, di tempat produksi. Nah, diambil tuh bahan mentahnya ke tempat penyimpanan gudang namanya, lalu dibuatnya nama proses pemeliharaan bahan baku agar awet. Nah, di sini adalah untuk mengawetkan bahan baku yang dibuat supaya awet saat nanti pengiriman. Yang keempat adalah proses bisnis quality control. Nah, di sini adalah ada namanya QC. QC di sini sebagai
quality control untuk menjaga bahan baku agar tetap awet. Lalu yang terakhir adalah proses bisnis penjadwalan pengiriman. Nah, di proses bisnis penjadwalan pengiriman ada proses pendataan penjadwalan. Di sini kita buat dulu data-data penjadwalan, takutnya ada bentrok atau apa. Lalu ada proses penyiapan kendaraan. Nah, ini untuk kendaraan dicek dulu apakah kendaraannya layak untuk berpergian berapa kilometer ke tempat produsennya supaya nanti tidak terjadi kenapa-napa saat pengiriman. Lalu ada proses pemeliharaan bahan baku saat di kendaraan. Nah, di sini ada orang lagi di belakang, misalnya di belakang truknya ada yang memelihara bahan baku agar tetap awet, misalnya menjaga atau apa gitu. Lalu yang terakhir adalah bila pengirimannya sudah diterima oleh produsen atau sudah sampai, maka produsen akan melakukan konfirmasi melalui aplikasi ERP. Oke. Berikut adalah proses bisnis. Terus teorinya adalah ada dua. Yang pertama kemitraan. Yang untuk kemitraan, kemitraannya hanya bersama produsen. Produsennya hanya Brownies Amanjaya. Terus teori yang kedua adalah sistem informasi dan digitalisasi. Untuk digitalisasi, kita membuat data yang terpusat pada satu database. Jadi untuk backup atau mencari datanya menjadi lebih mudah. Lalu menggunakan ERP untuk mengolah semua proses perusahaan. Archimedes itu kayak proses bisnis, tapi ada tambahan teknologi yang ingin diimplementasi kayak ERP. Di sini saya akan menjelaskan ERP. ERP itu kayak sebuah aplikasi untuk mengelola sebuah proses bisnis untuk dari mulai produksi, terus ada pemesanan, terus ada pengiriman, terus ada penyimpanan data mentah. Bisa dilihat di sini. Ada data order, data produsen, data pengiriman, data bahan mentah. Nah, di 4 ini ada namanya table. Table itu terdiri dari table order, table produsen, table pengiriman, table bahan mentah. Dari semua table ini terintegrasi oleh satu database manajemen. Jadi database-nya tuh sudah terpusat, dan misalnya kalau butuh sesuatu udah ada database pusatnya, jadi nggak perlu kemana-kemana lagi. Lalu di bawah database pusat ada namanya application server. Jadi application server tuh kayak servernya untuk mengelola sistem ERP-nya begitu. Nah, berikut adalah Archimedes-nya. Archimedes sama sih kayak tadi, kayak proses bisnis, cuman belum ada penjelasan bagaimana proses digitalisasi yang saya jelaskan di belum mengimplementasi sistem ERP-nya. Yang pertama adalah sama kayak tadi, mengelola request dari produsen. Nah, nanti produsen tuh menginput request dari pusat produsennya. Lalu ada sistem bernama ERP untuk menginput data order dan data produsennya. Lalu ketika produsen sudah menginput data bahan mentah yang ingin dibeli, lalu seperti biasa menyiapkan mesin yang dibutuhkan, lalu membuat standar bahan mentah. Habis itu ke proses bisnis produksi bahan mentah, ke pembelian bahan baku, lalu
proses pengirisan dan pelembutan, lalu adalah proses penjamuran, lalu ada proses yang terakhir adalah proses penggilingan. Nah, di proses penggilingan ini ada namanya admin. Admin itu bertugas untuk melakukan penginputan data bahan mentah yang sudah ready atau belum ready menggunakan sistem ERP. Nanti adminnya itu kayak menginputin data-data bahan mentah, stoknya itu kayak berapa atau berapa gitu. Lalu yang ketiga adalah proses bisnis penyimpanan bahan baku. Ada proses pengambilan bahan baru dari produksi, pemindahan dari produksi ke gudang. Lalu adalah proses pemeliharaan bahan baku agar awet. Di sini adalah lagi proses bisnis quality control. Nah, di sini adalah bisnis quality control adalah kayak pengecekan gitu, kayak tadi saya jelaskan tadi. Yang terakhir adalah proses bisnis penjadwalan pengiriman. Proses penjadwalan pengiriman kayak proses pendataan penjadwalan biasanya sih, kayak nginput pengecekan data-data apa yang belum dikirim, misalnya dari sini nih, data-data produsen saat melakukan pemesanan awal. Lalu ada proses penyiapan kendaraan. Yang ketiga adalah proses pemeliharaan bahan baku saat di kendaraan. Yang terakhir adalah proses konfirmasi bahwa bahan mentah sudah diterima. Nah, di sini ada action untuk produsen untuk mengakses bahwa bahan mentah sudah diterima oleh produsen. Nanti masuk data tabel yang ini data mentah, data pengiriman. Lalu masuk ke tabel ini untuk integrasinya. Satu integrasi ya, jadi semua proses ini adalah sudah terintegrasi dari mulai tabel order, tabel produsen, tabel pengiriman, dan tabel bahan mentah. Lalu ini ada application servernya. Udah sih kalau dari Azimat. Lalu ada relasinya untuk back office kayak proses bisnis produksi bahan mentah, lalu adalah proses bisnis penyiapan bahan mentah, lalu ada proses bisnis penyimpanan bahan baku, lalu adalah proses bisnis quality control, dan proses bisnis penjadwalan pengiriman. Nah, di front office-nya tuh ada komunikasi ya, kayak misalnya komunikasi antara customer service dengan produsen melalui layanan chat. Nah, di sini ada kayak di ERP itu ada kayak layanan chat gitu untuk hubungan antara customer service dan produsen supaya tidak ada miskomunikasi dari awal pemesanan proses bisnisnya tersebut. Untuk kelebihan sistem barunya adalah peningkatan estimasi pengiriman yang terkontrol. Peningkatan estimasi yang terkontrol, lalu ada kualitas bahan baku yang terjamin karena kontrol yang dimonitoring. Lalu adalah adanya ERP yang memudahkan mengelola semua proses bisnis. Yang terakhir adalah data terintegrasi dan terpusat pada satu server dan aplikasi. Jadi data-datanya udah satu server, ada satu pusat lah, jadi gampang misalnya untuk mengambil sebuah data dan gampang untuk mengelolanya karena sudah terpusat gitu. Terus upaya yang harus dilakukan adalah yang tadi saya jelaskan, kayak implementasi sistem baru kayak ERP-nya, terus ERP-nya tambahin kayak chatnya, terus pengelolaan penjadwalan pengirimannya juga, terus ada sosialisasi dan pelatihan terhadap sistem baru. Nah, di sini karyawan-karyawan di pabrik produksi bahan mentah ini harus ada sosialisasi untuk
sistem baru yang ingin dibuat. Contohnya biasanya admin sih. Admin kan harus tahu kayak penginputan data barang bahan mentah, terus penjadwalannya, terus komunikasi dengan produsennya kayak gimana. Nah, itu harus ada pelatihannya supaya tidak ada terjadi miskomunikasi dengan sistem baru yang baru dibuat. Itu sih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.